Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi takabur iku atas telung perkara. Kang dihin takabur maring Allah. Adoh saking trima hukume Allah kaya takabure Raja Namrud lan Raja Fir'aun. Lan kaping pindhone takabur maring Rasule Allah Subhanahu wa taala. Kelawan yen arep gumedhe adoh saking manut perintahe Rasulullah lan kelakuane Rasulullah. Mongko karone iku dadi kufur. Lan kaping telu takabur maring makhluke Allah kaya kang wis kasebut ing ngarep. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi oleh Mbah Kiai itu takabur itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu tingkatan paling berat, takabur kelas berat, yaitu ketakaburnya yang dilakukan oleh Raja Namrud dan Raja Fir'aun. Raja Namrud itu mengaku sebagai Tuhan, bahkan menantang mau tarung, mau berkelahi dengan Tuhannya Nabi Ibrahim. Itu Raja Namrud. Lalu yang kedua Raja Fir'aun, itu pada masa Nabi Musa. Nah, 2 raja ini diabadikan di dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita. Jadi manusia kalau sudah diberi oleh Allah berbagai kelebihan, yang namanya Raja Fir'aun itu 400 tahun tidak pernah sakit, sehingga dia merasa dia mengaku sebagai Tuhan. Lalu takabur yang kedua adalah takabur terhadap utusan Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang yang tidak mau mengakui bahwa Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah, sehingga dia merasa mosok Rasul kok anak orang yatim, kok tidak yang kaya-kaya, yang besar-besar, pegede-pegede Quraisy kan banyak, kenapa kok yang jadi Rasul anak yatim? Ini karena kesombongannya, sehingga dia tidak mau mengakui bahwa Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Itu takabur yang kedua. Lalu takabur tingkat yang ketiga adalah takaburnya orang-orang yang diberi ilmu, seperti kemarin saya terangkan itu, seorang dokter, seorang insinyur, seorang kiai merasa dirinya lebih, hingga dia menjadi sombong. Akhirnya kalau berbicara tidak mau dikalahkan, kalau bertemu tidak mau memberikan ucapan salam lebih dahulu, kalau tidak disapa dulu, lalu tidak mau berkunjung pada orang-orang yang di bawahnya, inginnya dikunjungi. Ini adalah takaburnya kelas ketiga. Nah, pagi ini sengaja saya akan menceritakan tentang Raja Namrud, karena ini kita mengambil keberkahan. Karena Raja Namrud ini diabadikan di dalam Al-Quran, maka akan saya ceritakan awal mula Raja Namrud sampai akhirnya dia meninggal dalam kondisi hanya dimasuki nyamuk. Orang yang sombong matinya hanya karena dimasuki nyamuk. Jadi awalnya itu ketika
Raja Namrud itu sebelum jadi raja, dia itu ada di kamar, lalu setan datang. Raja Namrud kaget tuh, pintunya tertutup kok ada orang yang bisa masuk. Setan menjelma seperti orang laki-laki yang berpakaian hitam-hitam. Akhirnya Raja Namrud sedikit ketakutan, pintunya tertutup kok bisa masuk. Ditanya, "Man anta? Siapa kamu?" "Aku adalah iblis atau setan." "Loh, tidak ada perlu apa dengan saya? Saya ingin menawari kamu. Apakah kamu ingin menjadi penguasa bumi seisinya?" Raja Namrud berpikir, menguasai bumi seisinya berarti kan menjadi raja. Mau. Akhirnya ketika Raja Namrud itu menjawab mau, lalu setan itu memberikan arahan, "Kalau kamu mau, datanglah ke lereng gunung dan masuklah di gua itu." Benar. Setelah Namrud datang ke lereng gunung, di situ ada gua, lalu ketemu setan itu. Lalu tanya lagi, "Apakah kamu mau menjadi penguasa bumi dan seisinya?" "Mau." "Kalau mau ada syaratnya." "Syaratnya apa?" "Kamu harus sujud pada saya." Ini sudah mulai setan itu membelokkan orang itu seperti itu. "Kamu harus sujud kepada saya." "Ya, saya mau sujud." Akhirnya Namrud itu sujud kepada setan. Ini sudah kesalahan besar. Lalu setelah itu, ini belum selesai, masih ada syarat lagi. Apa syaratnya? "Kamu harus belajar pada saya tentang ilmu sihir." "Ya, mau." Berarti pertama sujud, kedua belajar ilmu sihir. Setelah itu, ini apa sudah selesai? Belum. Ada syaratnya lagi. Syaratnya apa? "Kamu harus membunuh bapak." Syarat yang ketiga, karena bapaknya Namrud itu raja, agar Namrud menjadi raja naik tahta harus dibunuh bapaknya itu. "Ya, saya mau." Jadi yang pertama sujud kepada setan, kedua belajar ilmu sihir, yang ketiga yaitu membunuh bapaknya sendiri untuk mewarisi tahta kerajaan. Benar, setelah bapaknya dibunuh, lalu akhirnya Namrud itu menjadi raja. Nah, karena dibantu oleh setan, diberi kekuatan oleh setan, diberi ilmu sihir oleh setan, sehingga dia itu menjadi orang yang disegani. Setiap orang dengar namanya aja sudah takut. Nah, kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaan Namrud itu semua diserang dan kalah karena dibantu oleh setan. Akhirnya kerajaannya menjadi besar. Bahkan ada satu riwayat, itu kerajaan besar yang di dunia itu hanya ada 4. Yang 2 itu dikuasai orang beriman, yang 2 orang kafir. Yang 1 kerajaan Zulkarnain, itu kerajaan yang besar, itu adalah kerajaan yang orang beriman. Kerajaan yang kedua adalah kerajaan Nabi Sulaiman, ini orang beriman. Nah, kerajaan yang ketiga itu kerajaan Namrud, itu orang kafir. Yang keempat saya lupa, tapi ingat saya itu 3, paling tidak kan tahu dulu. Itu ada 4 kerajaan besar, itu yang ingat saya baru 3 karena sudah lama. Entah mungkin Fir'aun atau apa, tapi saya tidak tahu pasti itu. Tapi yang 3 itu pasti. Lalu setelah kerajaan Namrud itu besar, menguasai, katakanlah pada masa itu semuanya dikuasai oleh Raja Namrud, dan Raja Namrud menjadi kaya raya karena penguasaannya yang besar. Dia setiap bulan
itu mengadakan pesta di istana mereka, di istana Raja Namrud. Dan di istana itu ada dua syarat yang harus dilakukan orang yang ke istana untuk makan bersama itu. Makanya wah macam-macam itu karena kerajaan yang besar itu. Yang pertama, dia harus menghadap Raja Namrud. Ketika orang menghadap Raja Namrud, ditanya, "Marrobuka, siapa Tuhanmu?" Kalau dia menjawab anta, Tuhanku adalah kamu, lolos. Lalu suruh datang ke berhala. Nah, berhala ini alat setan untuk menjadikan orang itu musyrik. Nah, memuja berhala. Nanti sampai ke Nabi Ibrahim berhala ini ceritanya. Jadi setiap bulan ada pesta besar di istana. Setiap orang datang sebelum makan jamuannya itu dia harus menghadap raja dan ditanya pasti, "Marrobuka, siapa Tuhanmu?" Kalau menjawab anta, maka dia lalu menghadap ke berhala untuk menyembah berhala itu. Jadi Namrud itu mengaku dirinya Tuhan, tapi juga ada berhala-berhala yang Tuhan kecil-kecilan. Itu sebagai alat setan dalam rangka memusyrikan orang-orang. Nah, ketika Namrud mengadakan jamuan besar, Nabi Ibrahim itu ikut datang. Orang-orang setiap datang antri gitu, lalu mesti ditanya, "Marrobuka, siapa Tuhanmu?" Nah, kalau menjawab anta, lolos. Nah, pas giliran Nabi Ibrahim juga datang, ditanya Nabi Ibrahim pada Raja Namrud, "Marrobuka, siapa Tuhanmu?" Nabi Ibrahim jawabnya bukan anta, bukan kamu, tapi Tuhan saya adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Alladzi yuhyi wa yumit. Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Nah kan nyeleneh ini, semua menjawab Tuhan saya adalah kamu. Kalau ini ada orang menjawab Tuhan saya adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Akhirnya saya juga bisa. Raja Namrud itu dalam surat apa itu ada itu di Al-Quran, itu diabadikan di Al-Quran. Dialog antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud itu diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, Raja Namrud mengatakan, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Akhirnya dipanggil orang yang di penjara itu karena kesalahan, dibawa dua orang, yang satu dibunuh, yang satu diampuni, tidak dibunuh. Terus mengatakan pada Nabi Ibrahim, saya ini bisa itu, nyatanya yang satu mati, yang satu hidup. Lalu Nabi Ibrahim, nah ini kalau saya kejar paling terlalu panjang. Lalu Nabi Ibrahim juga tidak kurang akal. Tuhan saya yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan matahari di barat. Sekarang kalau kamu sebagai Tuhan, terbitkanlah matahari dari barat lalu terbenam di timur. Nah ini, wah, Raja Namrud dipermalukan di hadapan orang banyak dan dia menyerah, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini akhirnya Raja Namrud sudah mulai gusar. Wah, saya ini orang cerdas, orang pandai, dikalahkan oleh ada orang yang mengalahkan saya. Lalu ketika Raja Namrud mengadakan pesta besar di lapangan dalam rangka memuja berhala-berhala itu, lalu dalam rangka mendoktrin rakyatnya agar mengakui bahwa dia satu-satunya Tuhan. Akhirnya seluruh orang itu kumpul di lapangan untuk berpesta mora. Nah, termasuk bapaknya Nabi Ibrahim itu juga ikut datang ke sana dan Nabi Ibrahim diajak ke sana.
ke lapangan untuk ikut menyaksikan jumlah pengikut Raja Namrud. Di tengah perjalanan Nabi Ibrahim itu bohong kepada ayahnya. Bohongnya apa? Dia pura-pura perutnya sakit sehingga tidak mau ikut ke lapangan. Lalu karena pura-pura sakit, lalu oleh ayahnya ditinggal. Dah, kamu tidak usah ikut. Ayah saja yang ke sana. Nah, ketika orang-orang pada rame-rame di lapangan, tempat peribadatan Raja Namrud, ada berhala-berhala besar itu di sebelah istananya, dibuat kesempatan oleh Nabi Ibrahim untuk menghancurkan berhala-berhala itu. Benar, berhala-berhala itu semua dihancurkan oleh Nabi Ibrahim kecuali hanya satu yang paling besar, dan itu dibuat alat oleh Nabi Ibrahim untuk menipu Raja Namrud, dikasih kampaknya itu. Setelah pesta selesai, penggede-penggede pada datang ke istana melihat di dalam penyembahan itu, katakanlah itu masjid apa itu yang ada berhala, sama kaget semua, loh Tuhan kita kok dihancurkan semua. Nah, akhirnya sama bingung, terus intelijen Raja Namrud disebar mencari siapa yang terornya ini yang menghancurkan Tuhan-Tuhan ini. Nah, ternyata ditemukan oleh Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim lalu dipanggil, diadili. Loh, apakah kamu benar yang menghancurkan berhala-berhala ini? Tidak saya. Coba yang bawa kampak itu yang menghancurkan, karena dia yang bawa kampak. Lalu Raja Namrud agak marah, bagaimana bisa batu yang tidak bisa jalan kok bisa menghancurkan berhala-berhala. Akhirnya tetap Nabi Ibrahim dihukum ini oleh Raja Namrud, mau dibakar. Akhirnya dikumpulkan kayu yang banyak, tingginya kira-kira 13 meter tinggi kayu itu, lebarnya ada 9 meter, yang dipersiapkan untuk membakar Nabi Ibrahim. Nah, ketika kayu itu sudah dinyalakan, sudah begitu apinya besar, Nabi Ibrahim dilempar di pembakaran itu. Setelah 40 hari Nabi Ibrahim di dalam pembakaran itu, lalu Raja Namrud memanggil. Menurut Raja Namrud paling sudah mati. Ternyata dipanggil, Ibrahim, apakah kamu masih hidup? Nabi Ibrahim bangkit, menemui Raja Namrud dengan pakaian dari surga. Nah, Raja Namrud tambah penasaran, loh, ini kok bisa hidup? Berarti Ibrahim punya kekuatan yang lebih daripada saya. Nah, setelah itu akhirnya Raja Namrud menantang kepada Tuhannya Nabi Ibrahim untuk perang tanding. Dikumpulkanlah prajurit seadanya, lalu disiapkan untuk perang dengan pasukan langit, menganggap bahwa pasukan Ibrahim itu dari langit. Jadi benar, sudah semua pasukan dikerahkan semua untuk menunggu kedatangan pasukan Nabi Ibrahim, yaitu pasukan langit. Benar, akhirnya Allah turunkan nyamuk yang berjuta-juta nyamuk untuk perang tanding dengan pasukan Raja Namrud. Dan nyamuk itu akhirnya menggigiti pasukan
Raja Namrud, termasuk Raja Namrud dimasuki nyamuk hidungnya saja. Nah, ketika nyamuk itu masuk ke hidungnya Raja Namrud, lalu kepala Namrud itu terasa sakit, sehingga ketika rasa sakit itu minta ajudannya untuk nempeleng. Dan ketika rasa sakit minta ditempeleng. Nah, kalau ditempeleng itu sakitnya reda, tapi nanti sakit lagi ditempeleng lagi sampai berkali-kali. Akhirnya Raja Namrud itu karena kepala ditempeleng berkali-kali, akhirnya menjadi gila. Nah, ketika Raja Namrud gila dan akhirnya terus ditepelengi lagi sampai kepalanya babak belur itu, semakin keras ditempeleng semakin sembuh. Nah, itu kan itu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akhir daripada meninggalnya Raja Namrud itu hanya dengan nyamuk. Orang yang mengaku Tuhan tapi akhirnya mati dalam kondisi berhadapan dengan nyamuk yang kecil itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.